Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di sini adalah pertemuan kita yang keempat pada mata kuliah basis data. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai pemodelan data. Yang pertama adalah model data. Model data di sini adalah berfokus pada data, apa yang akan diperlukan, serta bagaimana data tersebut harus bisa diorganisasikan. Mengenai model data ini, yaitu berisi sebuah perencanaan yang akan dibuat oleh seorang database administrator, di mana model data ini bertindak sebagai jembatan antara konsep yang menyusun dunia nyata dengan proses serta tampilan fisik dari konsep tersebut di dalam sebuah database. Untuk pertemuan keempat ini, kita akan membahas mengenai jenis dari model data. Di sini ada 6. Yang pertama adalah model data file datar. Yang kedua ada model data hierarki. Yang ketiga adalah model data jaringan. Yang keempat adalah model data relasional. Yang kelima adalah model data keterhubungan entitas. Kemudian yang terakhir adalah model data berorientasi objek. Ini yang akan nantinya dibahas pada materi hari ini. Yang pertama adalah model data file datar, di mana data pada flat file ini terdiri dari satu atau lebih file yang dapat dibaca yang secara normal berbentuk seperti format file teks. Informasi pada suatu flat file ini disimpan sebagai field atau kolom, dengan field-nya memiliki panjang yang konstan atau panjang yang bervariasi yang dipisahkan oleh beberapa karakter atau bisa disebut dengan delimiter. Ini adalah contoh dari model data file datar yang mempunyai panjang field yang konstan. Yang pertama di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah penomorannya. Kemudian angka 5 sampai 6. Di sini adalah delimiternya dipisahkan. Kemudian angka 6 ini akan berhenti pada, kalau sudah di angka 0, dia akan menghitung lagi di angka 1 sampai dengan di sini adalah maksimalnya 5 ya. Di sini karakternya. Dari gambar atau tabel yang sebelumnya itu, di sini dapat dijelaskan bahwa di sana terdapat 3 field. Yang pertama ada identifikasi angka, nama mahasiswa, dan nama program studi. Sedangkan setiap field ini memiliki panjang yang konstan karena field identifikasi angka selalu dimulai pada kolom pertama dan berakhir pada kolom 4, di mana field nama mahasiswa ini dimulai pada kolom 6 dan berakhir pada kolom 25 dan seterusnya. Selanjutnya adalah contoh yang kedua mengenai model data file datar. Contohnya dapat dilihat pada layar kalian di sini. Ada model data flat file dengan panjang fieldnya yang bervariasi. Untuk delimiternya di sini dipisahkan dengan tanda titik 2 ya. Bisa dilihat pada layar kalian. Untuk panjang dari namanya ini bervariasi. Untuk nama Mulyono ini hanya membutuhkan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karakter. Berbeda dengan Fikri Budiman, sehingga pada contoh kedua ini mempunyai panjang field yang bervariasi panjangnya. Untuk penjelasannya pada slide sebelumnya, di sini ada
Model data flat file ini dengan panjang field yang bervariasi yang dipisahkan dengan delimiter. Delimiternya di sini adalah titik 2 ya. Kemudian untuk setiap field ini dipisahkan dengan titik 2 dan setiap field ini memiliki panjang yang tidak konstan atau yang tidak sama. Pada saat menggunakan field separator, seharusnya field separatornya ini bukan merupakan karakter yang terdapat pada data tersebut. Karena field separator ini digunakan hanya untuk memisahkan kolom 1 dan kolom selanjutnya. Di sini pada model data file datar ini mempunyai kelemahan. Yang pertama adalah lokasi fisik antara field data dan juga file harus benar-benar diketahui. Yang kedua adalah program terlebih dahulu harus dikembangkan agar nanti bisa dapat digunakan untuk mengatur sebuah data. Dan yang kelemahan yang ketiganya adalah sulit ketika hendak mengatur data secara lebih efisien dan juga kurang begitu akurat. Ini adalah kelemahan pada model data file datar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model data hierarki. Basis data pada hierarki satu tingkat di atas basis data flat file, di mana dalam hal ini kaitannya adalah dengan kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antar kelompok data. Untuk arsitektur model data hierarki ini berdasarkan pada sebuah konsep hubungan parent atau child. Di sini pada model data hierarki, suatu root table atau parent table ini berada pada struktur yang paling atas dan terhubung ke child tabel yang dihubungkan dengan data tersebut. Contohnya di sini adalah yang atas sendiri. Atas sendiri ada publisher. Ini merupakan root table atau parent-nya. Kemudian untuk author dan bookstore-nya ini merupakan child table dari root table. Sedangkan untuk title, inventory, dan order ini merupakan child table dari level sebelumnya. Dari kelebihan basis data hierarki ini dibandingkan dengan flat file adalah data dapat dengan mudah atau cepat dilakukan retrieve, di mana integritas data ini dapat mudah dilakukan pengaturan. Kalau ada kelebihan pasti juga ada kelemahan, di mana kelemahan dari basis data hierarki ini dibandingkan flat file adalah pengguna harus sangat familiar dengan struktur basis data. Dan kelemahan yang kedua adalah dapat terjadi sebuah redundansi dari data tersebut. Selanjutnya kita akan masuk mengenai model data jaringan. Untuk model basis data jaringan ini merupakan perbaikan dari model basis data hierarki, yaitu apa? Dengan menambahkan kemampuan root table ini untuk melakukan share relationship dengan child table tersebut. Dalam hal ini, child table ini dapat memiliki banyak root table, serta untuk dapat melakukan akses terhadap child table ini tidak dibutuhkan lagi untuk mengakses root table terlebih dahulu. Contohnya di sini untuk yang publisher ini adalah ownernya, kemudian untuk kontrak dan supply adalah set strukturnya, dan di bawahnya author dan bookstore-nya ini merupakan member dari owner tersebut. Contoh selanjutnya di sini untuk publisher ini adalah root table atau parent-nya. Kemudian ada author dan bookstore-nya di sini. Ini merupakan child table dari level sebelumnya. Sedangkan untuk title, inventory, dan order ini merupakan child table dari level sebelumnya. Kemudian dari title ini ini merupakan search child table itu sendiri. Kelebihan dari model data jaringan di sini adalah yang pertama itu data dapat
lebih cepat diakses. Yang kedua adalah user dapat mengakses data dimulai dari beberapa tabel. Kelebihan yang ketiga adalah mudah untuk dapat memodelkan basis data yang kompleks. Dan kelebihan yang keempat adalah mudah untuk membentuk sebuah query yang kompleks dalam melakukan retrieve dari data tersebut. Kelemahan pada model data jaringan adalah struktur basis data tidak mudah untuk dilakukan modifikasi. Dan yang kedua adalah perubahan struktur basis data yang telah didefinisikan akan mempengaruhi program aplikasi untuk dapat mengakses dari data tersebut. Kelemahan yang ketiga adalah user harus memahami dari struktur basis data tersebut. Selanjutnya adalah model data relasional. Model data relasional ini adalah model basis data yang paling populer, banyak yang digunakan sekarang ini ya. Sehingga unit utama yang disimpan pada basis data adalah berbentuk tabel atau kelompok data yang saling berhubungan. Tabel ini terdiri dari baris dan kolom, di mana baris itu dapat mempresentasikan tabel atau rekod pada sebuah tabel, serta kolom itu dapat merepresentasikan field pada tabel tersebut. Dari beberapa tabel ini dapat terhubung dengan tabel yang lain, yaitu dengan menggunakan kunci, atau biasa disebut dengan key. Contohnya di sini, dari publisher ini mensuplai ke bookstore. Kemudian publisher ini membuat kontrak dengan author membuat judul, kemudian dari judul itu melakukan stok pada sebuah inventory. Kemudian dari bookstore ini menjual dari judul itu, kemudian dari judul itu dapatlah diorder. Ini adalah contoh model data relasionalnya. Untuk kelebihannya yaitu data ini sangat cepat diakses. Yang kedua adalah struktur basis data ini mudah dilakukan perubahan. Kelebihan yang ketiga adalah data direpresentasikan secara logik sehingga user ini tidak membutuhkan bagaimana data itu untuk disimpan. Kemudian kelebihan yang keempat adalah mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Selanjutnya adalah mudah untuk mengimplementasikan integritas data tersebut. Kelebihan yang lainnya adalah data ini lebih akurat dan mudah untuk membangun serta memodifikasi program aplikasi, dan telah dikembangkan bagaimana struktur query language-nya atau biasa disebut dengan SQL. Untuk kelemahannya adalah kelompok informasi atau tabel yang berbeda harus dilakukan join untuk melakukan retrieve data, sehingga user ini harus familiar dengan relasi antar tabel dan user itu harus belajar apa itu SQL. Selanjutnya ada model data keterhubungan entitas. Di sini menjelaskan hubungan antar data dalam sistem basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan relasi antara objek-objek tersebut. Kemudian yang kedua adalah relasi antara objek dilukiskan dengan menggunakan simbol-simbol grafis tertentu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model data keterhubungan entitas, di mana pada contoh di sana dapat dilihat bahwa ada dua entitas, yaitu mahasiswa dan mata kuliah. Kemudian pada masing-masing entitas ini ada atribut. Yang pertama adalah pada entitas mahasiswa ini ada atribut NIM, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Kemudian pada entitas mata kuliah di sini ada atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, dan semester. Di mana kedua entitas tersebut
dihubungkan keterkaitan antara dua entitas itu, yaitu apa? Mempelajari. Di sini dalam hubungan dari dua entitas tersebut ini menghasilkan sebuah indeks nilai. Ini adalah simbol pada keterhubungan entitas. Itu ada persegi panjang di mana menunjukkan objek dasar. Kemudian yang kedua ada belah ketupat, di sini menunjukkan relasi. Yang ketiga di situ ada gambar ya, di sini adalah elip, yaitu menunjukkan sebuah atribut dari objek entitas, dan ada garis panjang ini menunjukkan adanya sebuah relasi atau link pada hubungan antar entitas tersebut. Pada model data berorientasi objek, di sini adalah sebuah model basis data di mana data tersebut didefinisikan, disimpan, serta dapat diakses dengan menggunakan pemrograman berorientasi objek. Basis data berorientasi objek ini didefinisikan dengan menggunakan bahasa pemrograman objek, di mana contohnya di sini ada Java, Python, dan sebagainya. Untuk aplikasi end user ini dapat dibangun dengan menggunakan bahasa berorientasi objek dan Object Database Management System atau biasa disebut dengan DBMS ini digunakan untuk membuat link antar basis data dan aplikasi tersebut. Ini adalah contohnya, yaitu untuk yang kiri itu ada database deklarasi menggunakan Java, kemudian objek deklarasi using Java-nya kemudian dimasukkan ke dalam database. Kemudian yang kanan itu adalah sebuah aplikasi yang ditulis dengan menggunakan Java, kemudian masuk ke dalam Java Program Compiler, kemudian masuk ke dalam aplikasi executable generate, baru kemudian ke end user-nya. Untuk relasi pada basis data pada berorientasi objek, untuk nama kelas yang atas sendiri di sini adalah nama kelas. Kemudian di sini ada propertinya apa saja, yaitu ada nomor, nama pertama, nama terakhir, kemudian nomor telepon. Di sini operasinya apa? Yaitu mengambil alamat. Alamatnya di mana? Di sini ada kelas address, ada street, city, state, dan kode pos. Di sini pada kelebihan dari sebuah model data berorientasi objek adalah seorang programmer hanya dibutuhkan untuk memahami bagaimana konsep berorientasi objek untuk mengkombinasikan konsep berorientasi objek dengan storage basis data relasional, di mana kelebihan yang kedua ini adalah objek dapat dilakukan sifat pewarisan dari objek yang lain. Kelebihan yang ketiga adalah secara teoritis mudah dalam pengaturan objek. Dan kelebihan yang keempat adalah model data berorientasi objek lebih kompatibel dengan tools pemrograman berorientasi objek. Untuk kelemahannya adalah user harus benar-benar memahami bagaimana konsep berorientasi objek itu, karena basis data berorientasi objek tidak dapat bekerja dengan metode pemrograman tradisional. Demikian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.